Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya saudara pada pagi hari ini? Tentunya saat ini saudara dalam keadaan sukacita, dalam keadaan semangat, hatinya terus menggelora untuk mengikut Tuhan, dan kita pun senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 22 November 2020, berjudul Tinggalkan Zona Nyaman. Tinggalkan zona nyaman. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala, menyerahkan waktu ini, menyerahkan hati kita masing-masing, serta menyerahkan seluruh firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Nya. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini. Kembali Engkau mempertemukan kami di dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Meskipun ibadah raya yang kami lakukan sampai saat ini kami masih melakukannya di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama bersukacita, kami bersama-sama siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus senantiasa akan memberikan hikmat kepada kami, dan firman-Mu yang akan kami dengar senantiasa boleh kami mengerti, boleh kami pahami dengan jelas, sehingga firman-Mu senantiasa akan memberikan kehidupan kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Diberkatilah kiranya setiap orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mesir saat itu merupakan negara maju. Saat itu merupakan negara yang paling kuat dari segi politik, dari segi ekonomi, dan masih banyak hal lagi yang senantiasa menjadi rujukan bagi bangsa Mesir. Sehingga banyak orang yang datang ke Mesir untuk mengadu nasibnya. Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Mesir untuk mengadu nasibnya. Karena Mesir dipandang merupakan negara yang sangat kuat ekonominya. Salah satu orang yang mengadu nasibnya ke Mesir adalah keluarga dari Musa, orang tua Musa. Dan orang tua Musa ini saat di Mesir, Musa dilahirkan. Musa dilahirkan di Mesir. Saudara, seiring dengan berkembangnya waktu, orang-orang yang datang ke Mesir, yaitu kebanyakan orang-orang Israel, termasuk orang tua Musa yaitu Yitro, dia berasal dari Bani Israel. Kemudian ketika dia berada di Mesir, lama-kelamaan karena satu dengan yang lain merupakan pertemuan jodoh di sana, akhirnya banyak sekali memberikan keturunan di Mesir, sehingga orang-orang Israel yang ada di Mesir semakin bertambah banyak. Hal ini saudara membuat Raja Fir'aun merasa ketakutan karena orang Israel semakin hari semakin bertambah banyak. Oleh karena itu saudara, ketika dilihatnya bangsa Israel semakin bertambah banyak, maka Fir'aun mengeluarkan perintah, mengeluarkan aturan yang isinya bahwasanya setiap perempuan yang lahir, yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuhnya. Saudara, saat itu Musa dilahirkan, sehingga
Musa mencoba untuk menyelamatkan anaknya yang baru dilahirkan itu. Yang dilakukan oleh ibu Musa saat itu adalah ibu Musa membuat peti pandan dan bayi ini dimasukkan di dalam peti pandan. Akhirnya bayinya diletakkan di sungai Nil. Saudara, singkat cerita, ada seorang perempuan yang datang ke sungai, dia ingin mandi. Perempuan ini adalah putri Fir'aun. Kemudian putri Fir'aun ini melihat bagaimana ada peti pandan yang ada di sungai itu. Kemudian diambilnya dan dibukanya. Ternyata yang di dalamnya adalah bayi, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian putri Fir'aun ini mengangkat Musa sebagai anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak putri Fir'aun, dia hidup di istana adalah orang yang sangat beruntung. Karena dia tinggal di istana dengan tempat tinggal yang nyaman, kemudian dia juga menikmati segala fasilitas yang ada di istana itu, baik makanan, minuman, hiburan, kemudian gemerlapnya, kemewahan, dan belum lagi apa yang diinginkannya pasti akan terpenuhi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 40 tahun, saudara, selama 40 tahun Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Kemudian Musa juga mendapatkan pendidikan terbaik pada masanya. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-22. Saya tidak akan membacakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, maka Musa pun memiliki satu kepandaian yang luar biasa. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-27, di situ dikatakan dengan iman Musa meninggalkan Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman Musa meninggalkan Mesir artinya Musa meninggalkan Mesir itu identik dengan kenyamanan, identik dengan fasilitas hidup yang nyaman. Hal itu ditinggalkan oleh Musa sebagai anak putri Fir'aun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama hidup 40 tahun bersama dengan putri Fir'aun, akhirnya Musa tahu siapa dirinya. Dia mengetahui bahwa dirinya berasal dari Israel. Melihat keberadaannya itu, akhirnya Musa melihat siapa-siapa yang ada di daerah Mesir, orang-orang Israel itu. Akhirnya melihat keadaan yang terjadi, bahwasanya orang-orang Israel yang ada di Mesir saat itu menjadi budak, ditindas. Akhirnya saudara, Musa mencoba untuk menyelamatkan bangsanya. Akhirnya Musa melakukan pembunuhan secara diam-diam. Tetapi saudara, apa yang dilakukan Musa, Fir'aun mengetahuinya. Hal itu yang membuat Fir'aun berusaha untuk membunuh Musa. Akhirnya Musa dikejar-kejar dan Musa melarikan diri ke Midian. Selama di Midian, Musa mendapatkan jodoh. Dia mempersunting anak Yitro. Saudara, di Midian Musa menjadi gembala domba. Saat mengembalakan domba di sekitar Gunung Horeb, kemudian Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api di semak belukar. Akhirnya di situ Musa menerima panggilan Tuhan, di mana Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah singkat perjalanan Musa yang sudah saya jelaskan dalam firman Tuhan ini, muncullah satu pembelajaran yang akan membuat kehidupan saya dan saudara akan melakukan hal-hal yang terbaik bagi Tuhan. Jika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir,
menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan, berbeda sekali dengan saya dan saudara. Tuhan memanggil saya dan saudara keluar dari perbudakan dosa menuju satu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah yang Tuhan janjikan, langit baru dan bumi baru. Dengan demikian saudara, ketika Tuhan memanggil saya dan saudara untuk meninggalkan perbudakan dosa menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu langit baru dan bumi baru, tentunya Tuhan juga menghendaki saya dan saudara untuk meninggalkan zona nyaman. Yang menjadi pertanyaannya adalah, zona nyaman apa yang harus saya dan saudara tinggalkan? Seperti yang Tuhan kehendaki, seperti apa yang dilakukan oleh Musa. Zona nyaman yang perlu saya dan saudara tinggalkan, yang pertama yaitu kita harus meninggalkan sebagai penonton. Menjadi orang Kristen itu jangan menikmati kehidupannya sebagai penonton. Oleh karena itu kita tinggalkan zona nyaman sebagai penonton itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kehidupan Musa saat dimana bangsanya menjadi budak di Mesir, Musa bukan tinggal diam saja. Musa tidak hanya melihat saja yang dialami oleh bangsanya, tetapi Musa langsung turun tangan. Musa akhirnya mencoba untuk membunuh secara diam-diam orang Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini Musa tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Disinilah Musa meninggalkan zona nyaman dengan apa yang dilakukan, bukan menjadi penonton, tetapi menjadi pemain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kalau kita melihat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan zaman sekarang, zona nyaman sebagai penonton inilah yang sering sekali dinikmati oleh kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau kita perhatikan, banyak anak-anak Tuhan yang datang ke gereja, dia memang rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin mengikuti segala kegiatan gereja, tetapi saudara, dia hanya datang, duduk, diam, pulang, tidak terlibat dalam kegiatan pelayanan. Ini artinya menjadi orang Kristen sebagai penonton. Dia tidak tahu menahu bagaimana Tuhan menghendaki kita hidup untuk melayani Tuhan, bukan untuk menikmati sebagai penonton. Oleh karena itu saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita yang dipanggil oleh Tuhan, tinggalkan kehidupan Kristen sebagai penonton. Mari kita akan bersama-sama masuk menjadi kehidupan orang Kristen sebagai pemain yang mau langsung terjun sebagai pemain. Saudara, memang untuk menjadi pemain itu memiliki tanggung jawab yang besar. Memiliki tanggung jawab yang besar. Harus berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban perasaan, berkorban pikiran, berkorban materi, hanya untuk melayani Tuhan. Memang menjadi penonton itu enak saudara. Ada peribahasa Jawa mengatakan penonton itu sama saja dengan jelok, kendel, alok. Ya. Sebagai penonton memang mudah sekali untuk mengkritisi, mudah sekali untuk mengomentari. Tetapi ketika diberi tugas untuk langsung terjun sebagai pemain, 1000 macam alasan yang akan dikeluarkan, yang akan dilontarkan di dalam mulutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zona nyaman yang harus kita tinggalkan yang kedua adalah tinggalkan perkara dunia. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kolose pasal 1
Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali mengkaji dari kehidupan Musa, bagaimana Musa hidup di istana, sebenarnya dia sudah menikmati perkara-perkara dunia yang luar biasa. Tetapi ketika melihat bangsanya menderita, Musa ingin keluar, ingin menyelamatkan bangsanya. Dia mau keluar dari perkara-perkara dunia. Dia ingin menyelamatkan bangsanya karena Tuhan memerintahkan untuk memimpin bangsanya keluar menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini Rasul Paulus juga menasihati kepada kita, tinggalkan perkara-perkara dunia, karena Kristus yang telah bangkit membangkitkan kita dari antara orang mati kelak. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas sekali memberikan nasihat kepada saya dan saudara, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Oleh karena itu, tinggalkan saudara perkara-perkara dunia, seperti halnya materi kekayaan, kemudian uang, jabatan, kedudukan, popularitas, dan lain sebagainya. Tinggalkan perkara-perkara duniawi. Hal itu bisa menghambat di dalam pertumbuhan iman kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kalau kita kembali melihat di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2, saya dan saudara dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Sudah seharusnya saya dan saudara memikirkan perkara-perkara yang di atas, memikirkan kehidupan yang akan datang, memikirkan bagaimana kita nanti masuk di dalam kehidupan kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggalkan perkara-perkara dunia. Memang kita semua membutuhkan itu semua, tetapi itu bukan menjadi prioritas, itu bukan menjadi fokus hidup kita. Yang menjadi fokus hidup kita, yang menjadi prioritas hidup kita adalah perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara saudari. Haleluya. Lalu yang ketiga, zona nyaman yang harus saya dan saudara tinggalkan adalah tinggalkan masa lalu. Tinggalkan masa lalu. Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang di Filipi, yaitu di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kemudian kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada kisah Musa. Kalau kita melihat masa lalu Musa sebelum Tuhan memanggilnya untuk memimpin bangsa Israel, masa lalunya luar biasa, menyenangkan. Segala sesuatu tercukupi saudara, tetapi Musa tinggalkan masa lalunya. Dahulu memang dianggap untung, tetapi setelah mengenal Tuhan, Musa memandangnya itu rugi. Demikian juga Paulus. Dahulu Paulus sebelum Tuhan memanggilnya, apa yang dilakukan dahulu Paulus menganggapnya itu untung, tetapi setelah pengenalannya akan Kristus, hal itu Paulus mengatakan rugi. Demikian juga saya dan saudara. Mungkin saat ini saudara dan saya sedang melakukan hal-hal untuk mengumpulkan perkara-perkara dunia. Itu saudara menganggap untung, tetapi setelah saudara mengenal akan Kristus, itu akan membuat saudara rugi. Karena segala sesuatunya sementara ketika kita mengumpulkan segala sesuatu di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masa lalu saudara,
apakah itu masa lalu saudara itu baik, apakah masa lalu saudara itu menyenangkan atau menyedihkan, itu tidak akan membuat hidup saudara, tidak akan mengubah hidup saudara. Yang akan mengubah hidup saudara adalah menatap masa depan. Di dalam suratnya Rasul Paulus tadi, di dalam Filipi pasal yang ketiga, Paulus juga menegaskan, apa yang dahulu kuanggap untung sekarang kuanggap rugi. Kemudian aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Saudara, saat ini waktunya bagi saya dan saudara untuk mengarahkan diri apa yang ada di depan kita. Keselamatan itu lebih utama daripada keselamatan hidup di dunia ini. Keselamatan hidup yang akan datang itu lebih yang utama. Tinggalkan masa lalu kita, tinggalkan apa yang saat ini sedang kita lakukan untuk menyenangkan hati kita, untuk menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita akan bersama-sama tinggalkan masa lalu untuk menatap masa depan, untuk menyenangkan Tuhan. Karena janji Tuhan bahwa kehidupan kekal akan senantiasa kita miliki. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, zona nyaman yang harus saya dan saudara tinggalkan adalah kita akan meninggalkan kehidupan kita sebagai penonton, tetapi kita akan menjadi seorang pemain. Kemudian yang kedua, kita akan meninggalkan perkara-perkara dunia. Dan yang terakhir, kita akan tinggalkan masa lalu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita sekalian. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan sadar di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa untuk setiap firman-Mu yang pagi hari ini sudah kami pelajari bersama-sama. Jadikan firman ini Bapa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi pelaku firman untuk meninggalkan zona nyaman. Di antaranya bahwa kami mau meninggalkan kehidupan kami sebagai penonton. Kami mau meninggalkan perkara-perkara dunia. Kami mau meninggalkan masa lalu untuk menatap masa depan, di mana masa depan Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, berkati di dalam kehidupannya, berkati di dalam aktivitasnya. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam segala aktivitas hidup kami. Terpujilah Kamu Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya kita senantiasa tetap semangat di dalam kondisi pandemi corona saat sekarang ini. Amin.